Baik, hadirin menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membangun doa secara iman katolik. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dan muliakanlah namamu dan dalam kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus selamanya. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Pak mau cek kehadiran dulu. Apakah semuanya hadir atau tidak hari ini? Ada Pak. Atau ada yang sakit, izin apa? Ada Pak, satu orang izin, dia sakit Pak. Oke. Oke, saya minta nanti ketua kelas yang rekat saja nama-nama yang tidak hadir hari ini ya. Siapa? Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelumnya Pak mau tanya dulu. Minggu lalu pelajaran kita tentang apa? Akuntansi Pak. Oke, ada yang masih ingat apa itu akuntansi? Ada yang masih ingat Pak? Oke, adik kita silakan. Akuntansi adalah kegiatan mencatat, melaporkan, mengikhtisar laporan keuangan dalam perusahaan. Oke, betul sekali yang dibilang adik kita. Tepuk tangan dulu adik-adik. Oke, terima kasih adik kita yang sudah mengingatkan kita Pak. untuk materi kita minggu lalu. Pak. Oke, silakan masuk dulu. Terlambat lagi ya. Yohan di sini. Oke, adik Yohan, silakan buka jaket dan lepas tas. Oke, minta maaf adik-adik. Kita tunggu adik Yohan dulu. Sudah Pak adik, buka jaket dulu adik. Oke, kita mulai ya. Jadi adik-adik, minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu akuntansi, seperti yang sudah dijelaskan oleh adik kita tadi. Namun akuntansi ini yaitu sumber informasi ya. Ya Pak. Nah, akuntansi ini sebagai sumber informasi di mana akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas. Sehingga akuntansi merupakan salah satu rumus dasar dalam mengelola transaksi keuangan di sebuah lembaga. Nah, adik-adik, jadi oleh karena itu setelah kita sudah mempelajari, kita sudah belajar tentang akuntansi sebagai sumber informasi ya. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang khusus pencatatan dalam konsep persamaan dasar akuntansi. Jadi adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu
kita dapat memahami secara keseluruhan dan memahami secara mendalam apa itu konsep persamaan dasar akuntansi dan bagaimana cara menyusun akun dan juga transaksi sebelum kita masuk ke penjurnalan ya. Jadi materi kita hari ini yaitu konsep persamaan dasar akuntansi ya adik-adik. Ya Pak. Oke, jadi Pak mau apa yang adik-adik ketahui tentang apa itu konsep persamaan dasar akuntansi? Saya Pak. Oke adik, silakan adik. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Ya, betul sekali adik-adik. Oke adik-adik, yang sudah dijelaskan oleh adik Aspian itu sudah benar ya. Jadi yang sudah dijelaskan oleh adik Apian ini sudah benar ya. Jadi konsep persamaan dasar akuntansi adalah satu kesatuan antara harta, kewajiban, dan juga modal ya adik-adik. Ya Pak. Nah, akuntansi merupakan rumus dasar dalam mengelola transaksi sampai dengan terjadinya laporan keuangan yang ada di suatu lembaga. Adik Johan dan adik Dodi, tolong dia ya. Karena ada waktu untuk kita bercanda dan ada waktu untuk kita serius ya adik-adik. Jadi saya hargai Pak juga hargai adik-adik. Oke, kita lanjut. Jadi adik-adik sekarang kita masuk dalam rumus dasar dalam konsep persamaan dasar akuntansi. Nah adik-adik, jadi rumus dasar dalam konsep persamaan dasar akuntansi ini yaitu aktiva sama dengan pasif ya adik-adik. Iya Pak. Iya Pak. Ada yang tahu apa itu aktiva dan apa itu? Oke adik-adik, jadi rumus dasar dalam konsep persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva sama dengan pasiva. Nah adik-adik, ada yang tahu kok apa itu aktiva dan pasiva? Oke, silakan adik. Kalau menurut saya aktiva itu sama dengan pasiva sama dengan hutang. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi adik-adik betul yang sudah dikatakan oleh adik Bererin bahwa aktiva ini sama dengan harta ya adik-adik. Iya Pak. Sedangkan pasiva ini adalah hutang dan juga modal. Oke, kita lanjut untuk akun-akun yang biasa digunakan. Ya adik-adik, kita lanjut yang berikut itu akun-akun yang biasa. Tolong diam ya. Kita sedang belajar ya, bukan sedang bercanda. Nanti yang merugi itu adik-adik ya, bukan Pak. Oke adik-adik, kita lanjut yang berikut itu akun-akun yang biasa digunakan oleh dalam sebuah transaksi ya. Yang pertama itu ada kas. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu kas? Nah, ya betul sekali. Jadi kas ini adalah uang yang ada di suatu perusahaan ya. Uang yang ada di dalam perusahaan. Yang berikut itu piutang usaha. Adik-adik ada yang tahu bahwa apa itu piutang usaha? Hutang yang dimiliki perusahaan. Ya betul. Kalau jumlah pembelian kredit secara kredit Pak. Ya. Jadi ya betul sekali ya. Jadi piutang usaha ini merupakan sebuah tagihan ya adik-adik.
sebuah tagihan yang akan kita terima dari debitur kepada kita sebagai kreditor. Iya Pak. Begitu ya adik-adik. Iya Pak. Yang berikut itu perlengkapan. Adik-adik kan yang tahu kok apa itu perlengkapan? Satu alat tambahan. Apa? Alat yang bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan Pak misalnya. Ya. Masih ada yang lain toh? Persediaan yang dibutuhkan perusahaan. Perlengkapan dimiliki oleh perusahaan guna untuk melengkapi harta. Oke. Jadi terima kasih buat adik-adik yang sudah menjawab. Pak akan coba untuk jelaskan. Jadi perlengkapan ini merupakan barang-barang yang habis pakai yang digunakan untuk kebutuhan perusahaan ya adik-adik. Kemudian yang berikut peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Ada yang tahu kok apa itu peralatan? Oke, kalau Alat tidak yang ada, dimiliki oleh perusahaan. ya, Alat yang dimiliki oleh perusahaan. ya masih ada yang lain kok. Lanjut Pak. Oke. Jadi adik-adik, peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan ini merupakan barang-barang yang tidak habis pakai selama beberapa periode tertentu ya adik-adik. Misalnya itu gedung perusahaan ya adik-adik. Jadi gedung perusahaan itu dia itu apa ya? Barang yang tidak bisa habis Pak. Itu betul sekali. Jadi peralatan ini merupakan barang-barang yang tidak habis pakai selama beberapa periode tertentu ya adik-adik. Oke, sampai sini ada pertanyaan kok? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Ya silakan adik. Pak, kalau dalam persamaan dasar akuntansi itu dia punya nilai sisi aktif dan pasif itu apakah harus balance atau tidak Pak? Harus beres ya. Artinya harus sama ya adik-adik. Jadi aktiva ini dia harus sama dengan pasiva. Seperti rumus yang sudah dijelaskan tadi ya, aktiva ini sama dengan pasiva, artinya harta sama dengan hutang dan juga modal. Oke, sekarang kita lanjut pada transaksi dalam penjualan ya. Iya Pak. Kita buat contoh ya. Iya Pak. Ada penghapus kok. Saya sama. Di kelas ini tidak ada penghapus Pak. Yang penghapus hilang Pak. Iya Pak, Pak. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam penjurnalan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa aktiva sama dengan pasiva, sekarang kita masuk dalam penjurnalan. Iya Pak. Oke, kita buat contoh nama toko atau ini perusahaan. Jadi kita buat nama tokonya PT Deko. Kemudian di bawahnya persamaan dasar akuntansi. Iya Pak. Kemudian di bawahnya persamaan dasar akuntansi. Kemudian di bawahnya periode Januari 2022. Adik-adik, jadi
Kenapa ini periode Januari 2022? Karena pencatatannya biasa dilakukan per bulan ya adik-adik. Iya, Pak. Berarti dari bulan Januari sampai bulan ini apa, Pak? 12. Ya, betul sekali. Oke. Ini tanggal. Ini Semua istirahat, Pak. Oke adik-adik, jadi di sini ada tanggal. Jadi tanggal ini terdiri dari dua kolom ya adik-adik. Yang pertama menandakan bulan dan yang kedua menandakan tanggal ya. Siapa? Kemudian di sini ada aktiva dan pasiva. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa aktiva sama dengan pasiva. Nah, dari aktiva ini terdiri dari kas, perlengkapan. Ya, kas dan perlengkapannya adik-adik. Ya, Pak. Kemudian kita masih bisa menambahkan peralatan lagi ya, sesuai dengan kebutuhan transaksi. Tidak Pak, sudah dengan transaksinya Pak. Ya. Jadi kemudian yang berikut pasiva. Nah, pasiva ini terdiri dari hutang, modal dan keterangan. Ya, jadi akun-akun ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan transaksi adik-adik. Iya, Pak. Oke, sekarang kita masuk dalam contoh transaksi ya adik-adik. Nah, coba saya tidak tulis lagi adik-adik, saya baca saja. Adik-adik dengar baik ya. Iya, Pak. Siap. Nah, contoh transaksi yang pertama itu. Sampai Pak, duduk. Oke, silakan ya. Tulis dulu. Sudah toh? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita masuk contoh transaksi yang pertama. Jadi transaksi yang pertama itu pada tanggal 1 Januari PT Deko menyetorkan uang tunai sebesar 2 juta ya sebagai modal usahanya, modal awal usahanya. Nah, adik-adik, jadi karena PT Deko baru didirikan sehingga Tuan Deko menyetorkan uang tunai sebesar 2 juta. Nah, jadi proses pencatatannya seperti ini. Jadi karena Tuan Deko baru menyetorkan modal awal, berarti kas aktiva berupa kas bertambah ya adik-adik. Iya, Pak. Iya. 2 juta, Pak. Jadi, Pak. kas aktiva berupa kas bertambah 2 juta ya adik-adik. Iya, Pak. Kemudian
Jadi aktiva sama dengan pasiva berarti pasifanya berupa apa yang bertambah? Modal. Betul sekali. Jadi modalnya juga bertambah 2 juta ya adik-adik. Ada yang tahu kok keterangannya apa? Modal. Betul sekali. Modal awal, Pak. Ya, jadi keterangannya modal Modal awal. perlengkapannya tidak ada, utang juga Utang tidak ada. Oke, sekarang yang berikut. Kita masuk ke transaksi yang kedua ya adik-adik. Iya, Pak. Bisa adik-adik dengarkan soal baik-baik ya. Iya, Pak. Ada tulis, Pak. Ya. Pada tanggal 3 Januari, PT Deko membeli perlengkapan secara tunai sebesar 300.000. Sudah kok adik-adik? Sudah. Ya. Jadi karena toko Deko baru didirikan sehingga PT Deko baru didirikan sehingga PT Deko membeli perlengkapan untuk kebutuhan perusahaannya ya. Iya, Pak. Oke. Jadi aktiva, jadi pencatatannya begini adik-adik. Jadi aktiva berupa perlengkapannya pertama ya. 300.000. Ya, jadi aktiva berupa perlengkapan bertambah menjadi 300.000. Kemudian hutangnya tidak ada ya. Iya, Pak. Kemudian modalnya bertambah atau Berkurang, Pak. berkurang? Tidak, Pak. Ya. Ya, jadi adik-adik untuk aktiva berupa kasnya yang berkurang ya adik-adik, Iya, Pak. bukan modalnya. Modalnya, Pak, iya, betul. Kenapa tidak modalnya tidak dikurangkan? Ya, Iya, karena dia membeli perlengkapannya untuk kebutuhan tokonya. Itu ya. Tidak. Bukan. Jadi yang berkurang itu kasnya yang berkurang bukan modalnya. Karena Iya, Pak. perlengkapannya untuk kebutuhan perusahaannya ya. Oh, iya, Iya, Pak. Jadi yang berkurang itu kasnya bukan modal. Iya. Jadi kasnya berkurang 300.000. 300.000, Pak. Ya. Kemudian modalnya tidak ada. Nah, keterangannya apa adik-adik? Membeli perlengkapan. Pembelian perlengkapan. Ya, betul sekali. Pembelian perlengkapan. Oke, sekarang kita masuk transaksi yang ketiga. Dengan baik-baik ya adik-adik. Ya, Pak. Jadi transaksi yang ketiga soalnya begini. Pada tanggal 6 Januari, PT Deko membeli peralatan sebesar 1.500.000 dan baru membayar di muka 1 juta ya adik-adik. Kasnya aktiva berupa kas berkurang atau bertambah adik-adik? Kurang. Kas berkurang, Pak. Ya, Kas betul berkurang, sekali. Pak. Jadi kasnya berkurang 1 juta ya. Iya, Pak. Bukan 1.500.000 kok, Pak. Kan bayar di apa? Kan dia apa ya? Bayar di apa kan 1 juta. Berarti 500. Dia bayarnya secara kredit ya. Berarti hutangnya 500. Ya, berarti Hutangnya untuk pasifanya berarti hutangnya 500. hutangnya bertambah atau berkurang adik-adik? Bertambah, Pak. Bertambah 500. Jadi hutangnya bertambah 500. Kemudian modalnya tidak ada, perlengkapannya tidak ada. Jadi keterangannya apa adik-adik? Pembelian perlengkapan, Pak. Ya, betul sekali. Iya, Pak. Pembelian perlengkapannya Secara kredit. ya, pembelian perlengkapan. Kita buat singkat saja. Yang di atas itu tadi pembelian peralatan. Peralatan. Jadi yang berikut ini
perlengkapan. Oke, sekarang Pak. kita jumlahkan ya. Iya Pak. Ada yang bisa Pak jumlahkan di sini? Bisa Pak? Oke, silakan maju. Oke, silakan. Itu. Nah. Pak, bisa ya? Ya, Pak, bisa. Dua juta kurang 300. Ini Kurang 1 itu. Oke, jadi adik-adik, terima kasih buat tepuk tangan dulu untuk adik-adik. Ya, kemarin kita lihat, jadi kita lihat yang pertama itu ada kas. Jadi kas ini 2 juta ya. Ya Pak. 2 juta dikurangi 300 dikurangi 1 juta lagi. Jadi hasilnya 700 ya, betul. Oke, yang berikut perlengkapan. Perlengkapannya tidak ada, jadi kita bisa langsung turunkan 300.000. Kemudian hutangnya juga hanya 500. Jadi 500, modalnya juga 2 juta. Oke, sekarang kita jumlahkan lagi ya untuk mengetahui apakah aktiva ini benar sama dengan pasiva. Jadi 700 ditambah 1.500 ditambah 300. 1.500.000. 2.500.000. Jadi 2.500.000 Pak. 2.500. Kemudian kita lihat pasifanya 2.500.000. ya. 2.500 sama dengan 2.500 Pak. 2.500. Jadi sampai di sini kita bisa membuktikan bahwa aktiva memang benar aktiva sama dengan Pasiva. jadi hasilnya sama ya. Adik-adik, sekarang kita masuk ke kelompok diskusi ya. Jadi bagikan. Soalnya untuk kalian kerjakan dan diskusikan. Jadi ada 3 kelompok ya. Silakan adik-adik diskusikan dan kita masuk bersama ya. Saya kasih waktu 5 menit. Waktu habis kok. Oke, baik. Jadi berhubung dengan waktu kita sudah habis, jadi nanti adik-adik tolong kerjakan di rumah, kerjakan secara kelompok yang sudah dibagi. Jadi nanti hasilnya kalian kirim saja ke WA Pak ya. Jadi nanti Pak kirim saya, jadi baru Pak kasih nilai. Itu untuk nilai apa ya kelompok. Oke, Mat. Jadi kita cukup sampai hari ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini. Baik, yang saya dapat simpulkan dari atau yang dapat saya dapatkan dari penjelasan Pak hari ini bahwa di mana aktiva dan pasiva itu sama, di mana hasilnya sama-sama beres. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu adik-adik. Ya, jadi yang sudah dibilang oleh adik Keren ini sudah betul. Jadi Pak tambahkan sedikit. Jadi dalam pencatatan akuntansi kita harus sedikit-sedikit mencatat dan sedikit-sedikit menganalisis ya adik-adik. Artinya kita harus disiplin di dalam hidup. Ya, memang disiplin di dalam hidup ini memang sangat sulit. Namun adik-adik, jika kita tidak disiplin di dalam hidup, maka hanya akan bersulit hidup kita ya adik-adik. Iya Pak. Iya Pak. Oke,
sampai di sini kita cukup materi kita hari ini. Sebelum saya menutup pelajaran kita hari ini, saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita. Oke, silakan.